Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al khadiyata al asharata. Tawi maqalah kakabing 11. Ngambak til hukamae setengah saking ahli hikmah. Ay al auliya tegese pira-pira wali. La tahkiru aja ngremehaken al-dunuba ing pira-pira dosa asigara kang cilik. Jadi jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Fa innaha mongko setuhune dosa cilik iku tatasa abu nyabang minha saking sigor apa ad-dunubu pira-pira dosa al-kabaru kang gede. Nah, jadi jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil karena bisa jadi dosa kecil tersebut akan menyebabkan dosa besar. Wa itun lan halemaleh rubama terkadang yakuna ono apa ghadabullahi ta'ala siksane Allah ta'ala fitil kal singgori ing dalam mengkono-mengkono dosa cilik. Nah, jadi pada makalah 11 ini kita diingatkan yang pertama, jangan meremehkan dosa kecil karena dosa kecil tersebut bisa jadi akan mendorong kita untuk melakukan dosa besar ataupun menyebabkan dosa besar. Di sini disebutkan nyabang atau tasababa itu nyabang atau. Terus yang poin kedua adalah kadang-kadang dosa kecil itu menyebabkan azab dari Allah ataupun murka Allah. Ghadabullahi ta'ala. Jadi ghadab itu murka Allah. Kenapa kita tidak boleh menyepelekan dosa kecil? Mungkin kita bisa ambil contoh saja nggih. Jadi kita bisa ambil contoh. Misalnya kita pamit kepada orang tua kita untuk kerja kelompok, misalnya kita berpamit untuk kerja kelompok, ternyata tengah jalan kita menemui warung kopi dan diajak ngopi oleh teman kita. Nah, kita ngopi terus tidak jadi kerja kelompok. Ternyata di warung kopi tersebut juga menjual mie miras. Setelah ngopi akhirnya kita minum minuman keras. Datang lagi teman yang lain, ternyata dia membawa narkoba, misalnya pil koplo, pil ekstasi dan lain-lain. Kita minum lagi kita berbuat lagi hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika kita sudah mabuk ataupun ngefle lah kata-katanya. Jadi orang yang hilang akal itu salah satunya adalah karena mabuk. Kita sudah hilang akal. Nah, kita di situ ketika kita sudah tidak memiliki akal, maka keimanan kita juga sudah diangkat sehingga kita berani untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, ketika kita sedang mabuk, biasanya emosi kita itu tidak terkontrol. Kita mau pulang ke rumah, ternyata tengah jalan kita bersenggolan dengan orang lain. Karena dalam keadaan mabuk, maka emosi kita memuncak. Akhirnya kita hajar orang tersebut. Kok dilalah itu ternyata tiba-tiba orang tersebut sampai meninggal. Dari dosa kecil yang kita bukan hanya membohongi orang tua itu bukan hanya, tapi setidaknya ini agak kecil. Dari yang membohongi orang tua dilanjutkan dengan minuman keras, dilanjutkan dengan minuman narkoba yang menyebabkan kita mabuk, hilang akal, keimanan kita juga hilang, dan kita sampai pada membunuh orang. Itu yang awalnya hanya kita bohong pada orang tua yang awalnya ingin pergi kelompok, ternyata kita mampir ke warung kopi, kita minum minuman keras dan sebagainya. Jadi makanya di sini disebutkan la tahkiru, jangan meremehkan dosa kecil. Karena bisa jadi dosa kecil itu menyebabkan berbagai dosa besar. Nah, contohnya juga seperti itu.
mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain tentang kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kita pinjam, kita bully orang itu mungkin dosa kecil. Bullying sekarang sedang sangat santer tentang bullying. Tapi apakah kita yakin itu hanya dosa kecil? Kita tentu ingat, dosa kepada Allah itu mungkin bisa kita minta ampunan dengan beristighfar dan bertaubat. Tapi ketika kita dosa kepada sesama manusia, maka kita harus meminta maaf pada orang tersebut agar dapat dimaafkan. Ketika kita membuli orang, bisa jadi orang tersebut sangat depresi dan sebagainya, sehingga bisa jadi dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar, bisa mencoba bunuh diri dan lain-lain karena bulian kita yang sangat keras. Awalnya itu dosa kecil, tapi ternyata bisa menyebabkan dosa besar. Dia sampai mau bunuh diri, dia sampai menyakiti dirinya sendiri dan lain-lain, berbuat dolim pada dirinya sendiri dan lain-lain. Itu yang awalnya kita bully. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa kecil tersebut. Terlebih lagi kayak orang kita sedang membuli tersebut, ya kalau kita dapat meminta maaf pada orang tersebut, kalau tidak, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat? Nah, jadi dosa sesama muslim itu memang harus kita minta maafkan kepada orang tersebut. Nah, andaikan tidak sempat, andaikan tidak ada kesempatan, maka kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya, mungkin saya ambil contoh, misalnya kita nanti sebenarnya bisa masuk ke surga, di timbangan itu lebih berat surganya. Tetapi karena kita suka membuli orang, suka menyakiti orang lain, mengejek orang lain, ngerasani dan lain-lain, yang kita belum sempat meminta maaf kepada orang lain tersebut, kelak di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana? Ya kita harus menukar kebaikan kita kepada orang tersebut, yang akhirnya bisa jadi timbangan kita yang awalnya itu lebih condong ke surga, karena kita harus menebus utang-utang itu tadi, bulian, ejekan dan lain-lain kepada banyak orang, akhirnya timbangan kita lebih berat ke neraka. Na'udzubillah min dalik. Maka jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil tersebut bisa menjadi jalan untuk melakukan dosa besar. Terlebih lagi dosa kecil itu juga bisa jadi menjadi murka Allah. Sebenarnya ada juga cerita sebaliknya. Jadi jangan juga meremehkan kebaikan-kebaikan kecil. Tentunya kita pernah ingat ada salah satu cerita seorang pelacur yang memberikan minuman kepada anjing, dan dari situ dia masuk surga. Hanya memberi minuman pada anjing yang kelaparan, dia bisa masuk surga. Ada lagi cerita ketika Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Zaman dulu kan masih ada tinta dan di sini ada pena. Jadi celup dulu baru ditulis. Di situ ada suatu lalat, yang hinggap pada tinta tersebut dan menghisap tinta tersebut untuk minum. Apa yang dilakukan Imam Ghazali? Jadi beliau membiarkan lalat itu sampai kenyang, baru beliau melanjutkan untuk menulis kitabnya. Ternyata suatu ketika Imam Ghazali itu bermimpi bahwa ilmu yang disampaikan itu sangat bermanfaat. Ternyata salah satu sumber ataupun yang menjadikan ilmunya bermanfaat adalah ketika dia membiarkan lalat untuk minum pada tintanya ketika dia menulis kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu cerita yang sangat sering kita dengar, terutama di pondok pesantren dan sebagainya. Mungkin itu untuk makalah ke-11.
Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.